Oke. Oke, nanti akan dikasih ke teman-teman yang hadir nanti untuk offline di hari Jumat ya. Buat teman-teman juga boleh ikut ya, silakan ya. Kita tunggu bareng-bareng ya. Oke, sebelumnya minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin ini ulasan-ulasan yang nanti karena sejauh ini saya perhatikan gitu kan, teman-teman semua yang sering ikut Zoom itu banyak sekali belajarnya, banyak sekali serap ilmunya, tapi dipraktekkan itu dikit gitu. Nah, maka dari itu di hari Jumat lah momennya teman-teman itu praktek. Ya, nanti di hari Jumat juga kita akan ajak keliling proyek Kang Poji minimal Rapat sama Sakur biar vibrasinya dapat gitu ya. Oke, Ya. kita bagaimana sih cara meningkatkan potensi penjualan? Nah, justru momen setelah Lebaran ini luar biasa ya. Alhamdulillah, insya Allah mohon doanya teman-teman ya. Heritage sama Citayam, insya Allah sih sold out ya mudah-mudahan ya Kang Poji ya. Karena di Amin. momen Lebaran ini gitu, uang yang pegang uang THR diinvestasikan ke tanah, diinvestasikan ke properti itu masih hangat-hangat banget. Jadi jangan sampai momen setelah Lebaran ini tuh hilang gitu. Nah, khususnya kan sampai kapan sih momen ini bisa masih bagusnya itu dari bulan Mei sampai Juni itu masih bagus tuh masih banyak alhamdulillah sejauh ini kita alhamdulillah dari 2020 2021 sampai detik ini jualannya alhamdulillah masih cash keras ya Kang Poji ya sama cash Alhamdulillah. bertahap belum ada yang cicilan ya Kang Poji ya. Nah, itu pun nanti yang akan eh, diajarkan ke teman-teman semua di share ke teman-teman semua khususnya gimana caranya prakteknya bisa kok bisa sih dapat konsumen-konsumen yang bisa cash keras, cash bertahap gitu, nggak ada yang cicilan kayak gitu. Oke, Kang Poji di slide di pinggir. Nah ini untuk yang belum kenal, mungkin ada beberapa yang baru. Saya sendiri membangun beberapa unit bisnis ya. Saya juga punya target one day one business. Alhamdulillah, insya Allah bulan Juni unit bisnis yang baru akan lahir ya. Salah satunya itu di dunia pendidikan. Ya dari mulai sekolah TK. Sekolah TK-nya ini berbasis Al-Quran karena visi dan misinya itu ingin menghilangkan buta aksara baca Al-Quran. Jadi Al-Qurannya dulu bisa baca dulu dari mulai TK, SD, baru TK sama SD ya untuk SMP, SMK adanya di paket A, paket B, paket C. Mohon doanya biar dimudahkan semua progresnya ya. Untuk yatim, piatu, duafa itu gratis, gak ada biaya sedikit pun. Kayak gitu. Yang mau teman-teman yang mau jadi donatur, tetap pun boleh, gak jadi masalah gitu. Nah ini kalau unit bisnis banyak ya di kaos, di konveksi, di ikan hias itu banyak. Saya sendiri punya target one day one business khususnya di tahun ini tepatnya di tahun 2024 mudah-mudahan kalau Allah undang, kalau Allah izinkan mau coba untuk daftar hajinya dari sekarang gitu. Di berangkat di haji gitu kan bareng istri insya Allah di tahun depan ya di 2024 insya Allah mohon doanya mudah-mudahan dilancarkan gitu. Oke ya, itu sekilas pengenalan dari saya. Belajar Facebook, belajar IG itu dari 2017. Itu pengalaman singkat. Jadi bisa share ke teman-teman ini dari pengalaman lama saya. Kayak gitu. Sampai saat ini masih menggeluti ya. Oke, Kang Poji digeser. Nah, ini program-program pelajar Go Digital. Oke, digeser lagi Kang Poji. Agak cepat. Nah, ini komunitas bisnis alumni. Dilanjut ya, digeser lagi. Nah, jadi program-programnya memang offline ya, langsung praktek. Digeser lagi Kang Poji. Digeser lagi Kang Poji. Ini suaranya jelas kan ya? Nah, ini privat-privat digital marketing. Nah, ini juga mulai rutin lagi ya insya Allah ya. Di Jabodetabek masih bisa. Digeser lagi Kang Poji. Nah, ini mentoring dan coaching yang memang khusus terkait digital marketing. Oke, digeser lagi Kang Poji. Nah, ini. Oke, digeser lagi. Nah, ini sertifikasi itu dari tahun kemarin ya, alhamdulillah di tahun 2020 sudah mulai terverifikasi 2020. Oke, dilanjut lagi Kang Poji. Nah, ini sampai saat ini saya pun masih terus belajar ya untuk upgrade terus tumbuh dan berkembang untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan baik pun skillnya. Oke, dilanjut digeser lagi Kang Poji. Nah, ini cara meningkatkan konversi lewat chatting ya. Nah, untuk meningkatkan konversi ini saya yakin teman-teman semua ini udah hafal. Cuma ini saya ingin menyatakan kembali dan bagaimana cara mempraktekannya itu seperti apa kayak gitu. Nah,
dipastikan nanti untuk yang akan ikut di hari Jumat, yang offline yang akan langsung praktek, pastikan WhatsApp bisnisnya sudah terinstall. Nanti saya cek WhatsApp bisnisnya sudah disetting atau belum. Kayak gitu. Terus merubah akun WA-nya menjadi akun profesional. Nah, nanti saya cek satu persatu. Buat teman-teman yang di luar kota yang mau dicek, misalkan yang ikut Zoom malam ini, boleh nanti saya cek akun bisnisnya. Akun bisnisnya nanti ada juga modulnya ya. Nanti modulnya saya kasih terkait gimana caranya merubah WhatsApp bisnisnya menjadi WhatsApp profesional. Ada WhatsApp-nya untuk yang udah jadi marketing, ada eh, di Telegram yang memang khusus untuk mentoring terkait pasukan jualan kayak gitu. Nah, nanti atau tinggal di Japri aja, Kang, mau Kang slide gimana caranya untuk WhatsApp bisnisnya menjadi WhatsApp profesional. Nah, terus kuasai teknik chatting. Nah, teknik chatting ini nanti sambil jalan langsung praktek. Nah, Q&A, kuasai Q&A, nah, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul nanti sambil jalan juga sambil praktek. Nah, ini kurang lebih gambaran nanti untuk teman-teman yang hadir offline langsung praktek ya, telepon, chatting semuanya itu kita langsung praktek gimana caranya karena saya yakin teman-teman semua udah terbiasa, udah paham, udah tahu cuma tinggal bagaimana fakta di lapangannya itu seperti apa kayak gitu dan mempraktekkan semua pengetahuan teman-teman semua langsung pada fakta di lapangannya itu seperti apa kayak gitu. Kuasai sales script sampai closing itu seperti apa. Nah, nanti ini yang akan langsung dipraktekkan. Ini eksklusif selama 2 bulan full ya, bulan Maret, periode Maret sampai Juni ya. Ini nanti akan dipelajari semua bertahap kayak gitu. Nah, ya, roadmap chatting sampai closing itu seperti apa, membangun hubungan dengan calon pembeli itu seperti apa. Jadi nanti sampai ke ngantar survei, konsumennya beli, ngerekomendasikan ke temannya, temannya beli dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana caranya tahapan-tahapannya nanti akan di-share dan dipraktekkan di setiap hari Jumat ya. Ini pengantar buat teman-teman semua untuk nanti yang hadir offline di hari Jumat ya. Boleh undangan terbuka buat teman-teman semua ya. Kayak digeser Kang Poji. Ini kuncian-kunciannya nanti akan dipelajari. Eh, bukan ke situ Kang Poji. Oh, nah ini yang tadi. Nah, perbedaan kenapa sih harus WhatsApp bisnis? Ini saya ngulang ya. Saya ingatkan kembali kenapa harus WhatsApp bisnis. Boleh digeser Kang Poji. Nah, ini yang nggak ada di WhatsApp bisnis ya, yang nggak ada di WhatsApp yang nggak ada di WhatsApp biasa. Ini bisa dicek ya sama teman-teman profil bisnis, WA katalog. Ini teman-teman semua yakin udah sering dengar. Ini boleh dipoto, boleh di screenshot. Ini salah satu perbedaannya. Jadi sangat luar biasa. Yang terbaru itu WhatsApp sangat sensitif ya, sangat sensitif itu. Walaupun teman-teman nggak pakai robot, ini suaranya jelas gak? Suaranya jelas gak? Coba diketikin. Ya, offline free ya, nggak ada biaya rutinan ya. Oke ya, setiap yang hari Selasa itu digeser jadi offline. Ini suaranya jelas ya, aman ya. Jadi tenang, nggak ada biaya, gratis buat teman-teman yang siap tumbuh dan berkembang. Nah, yang terbaru, ini teman-teman boleh dicek ya, akun baru langsung broadcast, nggak lama bakalan diblokir. Akun lama gitu kan, nah, walaupun nggak pakai tools, pasti tetap diblokir. Nah, ada kebijakan terbaru, nanti saya khusus buat member-member yang udah ikut kelas WhatsApp, nanti ada konsultasi khusus pekanan yang memang khusus buat teman-teman yang sudah ikut kelas WhatsApp. Nanti update-nya saya sampaikan di situ sama di hari Jumat itu seperti apa treatmentnya agar terhindar dari blokir. Nah, ini kurang lebih nanti modulnya ada ya. Tinggal dipraktekkan aja. Kayak digeser Kang Poji. Nah, ini skill chatting itu seperti apa? Ini gambaran umum buat teman-teman ya. Untuk properti boleh digeser Kang Poji. Nah, ini teman-teman semua pasti paham, pasti sudah tahu, tapi bingung bagaimana penerapannya. Kang, saya sudah diterapkan sampai level 5, tapi cuma dibaca aja, cuma ini salahnya di mana. Nah, nanti akan dikoreksi langsung ketika di praktek offline ya. Kayak gitu. Nah, biasanya pengalaman saya yang mungkin dikoreksi teman-teman, nah langsung di level 5 gitu kan, level 1, level 5 itu seperti apa? Boleh digeser Kang Poji. Nah, level 1 itu paling rendah. Chatnya apa nggak terjadi dua arah gitu. Langsung apa ya bisa dibilang
konsumen nanya apa langsung dijawab apa, konsumen nanya apa langsung dijawab apa. Ini penjelasannya udah ada ya. Jadi nanti kualitas chatting teman-teman minimal di level 4 sama di level 5. Nah, biasanya udah nerapin level 5, kenapa masih kurang efektif gitu ya? Biasanya di level 5 itu karena banyak value-nya, banyak dan lain sebagainya, chatnya itu jadi panjang banget gitu ke bawah. Kayak gitu. Nah, konsumen bisa dibilang konsumen, khususnya konsumen di Indonesia gitu kan, pas diklik selanjutnya tuh agak malas sedikit balas untuk membaca kayak gitu. Nah, gimana caranya level chatting level 5 itu diberikannya secara bertahap gitu. Nah, nanti pada prakteknya itu seperti apa di hari Jumat ya, izin ya. Nanti kita langsung praktek. Oke, digeser lagi Kang Poji. Boleh. Nah, ini salah script. Nanti sampai ke salah script, jadi tahapannya harus ada informasikan value dulu ya. Baru transfer value kayak gitu. Baru udah informasikan value, konfirmasi ada kecocokan, udah sesuai belum dengan yang dicari kayak gitu. Setelah itu baru transfer value, baru gali 4K-nya. Nah, nanti tahapannya yang di hari Jumat mungkin yang tadi hadir masih ingat, di mana teman-teman agar bisa closing, salah satu tahapannya itu harus tahu 4K-nya, harus bisa mengkualifikasikan konsumen, harus tahu kebutuhan konsumen, kemampuan konsumen, pengambilan keputusan konsumen itu siapa, penghasilannya itu, kemampuannya itu di angka berapa. Nah, itu cara menggalinya, prakteknya itu seperti apa. Sekali lagi, nanti di hari Jumat ya, mudah-mudahan teman-teman semua bisa penuh. Tadi juga alhamdulillah penuh ya, sampai belakang ya. Nanti untuk kegiatannya boleh dikepoin di Facebook saya, Indra Pratama. Nah, itu nanti Indra Pratama praktisi digital marketing sih kalau di search engine-nya. Nah, itu boleh nanti saya share di situ ya untuk cara-caranya. Oke, buat sales script yang hari Jumat, boleh nanti ada tuh sales script-nya, contoh-contohnya ketika lead baru masuk dan lain sebagainya, nanti ada udah tinggal pakai aja. Dari Jumat tinggal dikoreksi aja, pas ketika transfer value-nya, menginformasikan value-nya, nanti tinggal teman-teman mau prakteknya aja. Mau praktek, datangkan survei, udah dari situ aja udah bisa langsung dapat apa ya, minimum buat bensin sih. Oke, digeser lagi Kang Foji. Nah, fungsi dari sales script ini ada 6 ya. Memulai percakapan itu seperti apa, kan masih ada yang bingung. Memulai percakapan dari data lama, data baru. Nah, itu fungsinya sales script. Terus apalagi menjaga fokus pembicaraan biar enggak ngaler ngidul gitu. Maksudnya itu enggak ngaler ngidul dari mana gitu kan. Udah jelas contohnya konsumen nanya tertarik dengan produk ini. Ditanya, ada ini Bapak tertarik properti yang seperti apa gitu. Itu kan ilfil banget gitu. Nah, biar gak ngalir ngidul makanya harus ada diinformasikan value di konfirmasi gitu. Udah cocok atau belum? Oh, enggak, saya nyari yang kayak gini. Nah, baru masuk tuh konfirmasi gali 3K, 4K dan lain sebagainya. Itu salah satu fungsi dari sales script kayak gitu. Sama mengevaluasi strategi gitu. Mengevaluasi strategi itu seperti apa? Misal ketika ngasih informasikan value-nya kayak gini, yang responnya dikit gitu kan, kurangnya di mana, nah itu yang dievaluasi setiap harinya. Saya pun masih terus evaluasi, update untuk konversinya itu terus meningkat kayak gitu. Menumbuhkan kepercayaan, nah ini fungsinya sales script itu. Nah, jangan terlalu ke detect robot dan lain sebagainya. Nah, nanti gimana cara menumbuhkannya, gimana cara ngejaganya. Terus apalagi menginformasikan dengan detail. Nah, dengan detail di sini tuh kalau produknya banyak dibagi aja, jangan sampai patokannya jangan sampai orang itu harus ngeklik berikutnya gitu. Ngeklik berikutnya kayak gitu. Jadi udah sampai itu aja. Itu sih yang kasus yang saya alami ya untuk di WA khususnya. Kayak gitu. Nanti prakteknya itu seperti apa? Saya lagi di hari Jumat ya. Menjaga berbagai ini ya, menjawab berbagai macam respon. Sekali lagi, ketika ada konsumen meskipun nggak sesuai, iya siap bisa, nanti kita carikan solusinya. Pokoknya jangan sampai nggak bisa Pak, budgetnya nggak masuk, jangan ditolak dulu, kita terima dulu, kita tampung dulu, iya bisa Ibu, kita gali dulu kayak gitu. Tinggal penyesuaian, walaupun bukan target market, bukan yang lain itu ya, harus menjawab semua respon. Jawab semua responnya bisa, oke, siap, nanti saya bantu. Jadi konsultannya itu di ranah situ. Nah, oke, boleh Kang Poji di slide lagi, digeser lagi. Geser lagi. Nah, ini roadmap-nya nanti sambil jalan, sambil berkembang. Boleh di screenshot sekarang.
hitungan 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti dari mulai prospeknya seperti apa. Kita alhamdulillah ada 2000-an database ya. Untuk yang hadir offline, yang siap praktek, nanti kita spesifikasikan, dibagi-bagi gitu kan. Per 5 dulu, follow up dari mulai data mentah. Sok di follow up, ya kayak gimana, sok di share kayak gimana gitu. Sampai dari data itu bisa sampai matang, bisa sampai ke survei. Kayak gitu, nanti kita siapin gitu kan. Enak banget ya, datanya berapa disiapin, cuma tinggal datangin survei, udah dapet uang bensin gitu. Kalau closing, dapat closing fee gitu. Sama pencairan komisinya cepat gitu. Oke ya. Lanjut, nah ini fase-fasenya. Jadi ada fase perkenalan, ada fase edukasi, ada fase konfirmasi, ada fase kualifikasi kayak gitu. Boleh Kang Koji digeser? Nah ini membangun hubungan baik dengan calon pembeli ya. Jadi walaupun orang nggak sesuai dengan target market, orang itu masih memang kemampuannya nggak ada, nah tetap kita harus jaga hubungan baik kayak gitu. Nah nanti cara ngejaga hubungan baik itu seperti apa? Banyak treatmentnya. Karena orang yang beli properti itu, saya nih contohnya mau beli rumah di sini, nyarinya dari sekarang gitu. Nah biasanya berapa bulan kemudian, karena kita terjalin informasi, karena sudah saling simpan kontak, ngehubungin kita, karena udah kejaga hubungan baiknya. Bagaimana cara ngejaganya? Itu banyak banyak caranya, banyak macamnya kayak gitu. Nanti sambil berjalan ya, teman-teman yang udah punya ribuan database, gimana jaganya, merawatnya, nanti sambil bertahap selama 2 bulan full, setiap hari Jumat, periode Mei sampai Juni, itu tinggal ikut aja kelas-kelas offline-nya di kantor ya. Ini gratis. Ini suaranya masih jelas ya? Kecepatan nggak suaranya? Takutnya kecepatan. Coba boleh diketik di kolom komen. Suaranya jelas? Kecepatan nggak? Jelas. Lanjut ya. Nggak kecepatan ya? Oke. Enggak. Digeser lagi Kang Enggak, Puji. Kang. Digeser lagi Kang Puji. Nah ini prospek yang gagal closing, sekali lagi, terus di-maintain, terus dijaga. Ini kasusnya konsumen-konsumen saya gitu kan. Nggak beli hari itu, karena prinsipnya di Flipro, uniknya itu ya. Jadi konsumen nggak beli, nggak sesuai gitu. Minta rekomendasikan temennya, kakaknya, kayak gitu. Jadi dari satu konsumen itu dapat tuh kontak kakaknya, kontak adenya. Bahkan ada satu konsumen, itu satu keluarganya, insya Allah mohon doanya, mau ngambil semua di proyek kita. Kayak gitu. Mohon doanya ya. Jadi ngambil satu gitu kan. Anaknya ngambil satu, kakeknya. Itu satu keluarga itu jadinya ngambil di kita semua. Mohon doanya ya, mudah-mudahan ngeborong, karena beliau baru ngejual tanah gitu kan, yang harganya itu 3,2,5 M atau berapa gitu. Nah mau dipecah, di split ke Pripro, ke beberapa proyek Pripro kayak gitu. Modalnya biar dilancarin. Jadi dari satu konsumen, karena kita ngejaga konsumen, ngejaga hubungan baik, setiap konsumen enggak ke kita, walaupun bukan target market, agen dan lain sebagainya, tetap minta direkomendasikan kayak gitu. Bahkan kakaknya, adenya kayak gitu. Oke ya. Nah, boleh digeser Kang Koji. Oke. Nah, itu gambaran besar nanti yang akan dibahas di hari Jumat. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi yang hari Jumat bukan ini ya, bukan materi, bukan memahami materi ya, tapi gimana caranya praktek ya teman-teman. Pasti banyak gagalnya teman-teman, pasti banyak experience, karena itu yang akan jadi keahlian buat kita semua gitu. Nah, tapi tetap dibimbing semuanya gitu, disiapin semuanya kayak gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu? Boleh pasenya diskusi. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan dulu, Kang Koji? Kita mulai buka tanya jawab. Siap, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Beberapa tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Indra ya. Atau buat teman-teman yang mungkin ingin studi kasus mungkin Kang Indra ya. Bagaimana? Ya, boleh bebas apa aja. Bebas apa aja. Gitu ya. Jadi tadi sudah diulas oleh Mas Indra beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan ya. Oke. Ibu Ayu,
Kang, berarti ini materinya dari awal lagi ya. Oh ya, Ibu Ayu, ini kita lagi flashback nih. Buat teman yang baru ikut malam hari ini ya, Kang Indra. Ya, So, ya, karena kenapa sepengalaman saya ini belum dimaksimalkan sama teman-teman kayak gitu. Nah, ini kenapa ini fundamental banget gitu kan. Teman-teman pasti saya yakin banyak yang tahu tapi belum dipraktekkan. Makanya ada berapa yang rajin gitu kan, yang ikut gitu kan. Kalau ibarat kuliah itu skripsinya itu udah tahu materinya, udah paham, tapi skripsinya nggak dikerjain-kerjain gitu. Ngulang-ngulang terus gitu kan, belajar terus, acungkan tangan ya di sini ya. Boleh buka suaranya gitu. Tapi nggak praktek-praktek, tapi nggak action-action gitu. Nah di hari Jumat kita jorokin untuk action. Udah gak apa-apa, gagal juga gitu. Kita bimbing gitu. Gak apa-apa, nomor diblokir, kita siapin gitu. Simpelnya gitu, Bayu. Aku tuh ngikutin Kang Indra ya. Cuman kok nggak ada yang bales juga. Akhirnya teh balik lagi ke awal. Akhirnya balik lagi ke awal ini lagi gitu. Karena kadang tuh gini, entah bahasanya saya yang kurang paham atau mereka tuh yang agak kurang nyambung gitu loh. Saya juga kurang paham sih itu loh Kang. Jadi kadang aduh kok saya pengen kayak ikutin Kang Indra gitu kan. Tapi teh kok kagak ada yang nyambung gitu jawabannya gitu. Bahkan kadang ada yang nggak bales gitu. Iya. Nah, itu studi kasusnya itu yang pertama banyaknya ya TAI yang pertama kita terlalu panjang gitu kan sampai berikutnya yang pertama itu, yang kedua banyaknya itu nggak menjawab pertanyaan si konsumen. Oke, yang ketiga banyaknya ini yang Ira dapatkan ya, apalagi kita ini marketnya udah gak masuk gitu, kita sendiri udah ngebentengi ini mah budgetnya udah masuk, nggak punya kemampuan gitu. Kita sendiri tuh yang apa ya, yang mengurangi, karena konsumen itu atau orang yang sama kita itu bisa ngerasain Teh Ayu kayak gitu. Nah, halo Teh Ayu. Ya. Mungkin karena gini nanti, kan, atau mungkin gini kali ya Kang, apakah karena perbedaan mungkin kan kalau Free Pro kan syariah ya, atau mungkin karena saya konven gitu, atau mungkin di situ perbedaan ya, atau sama aja Kang? Sama aja sih biasanya, konsumen itu apa ya, intinya nangkep produknya, intinya sih produknya itu belum tersampaikan, belum terdeliver dengan baik, Bu Ayu, kayak gitu intinya. Atau memang bisa jadi juga kualitas leads-nya itu kurang begitu bagus gitu. Nah, kayaknya sih memang saya harus kudu belajar dari awal nih untuk iklan juga nih kan. Kemarin kan sempat yang ikutin Kang Indra tuh ya kan, yang kemarin step by step. Alhamdulillah sih Kang, udah mulai banyak yang leads masuk. Pasti banyak ya, dong. Banyak gitu sih. Tapi alhamdulillah juga udah ada yang closing. Tapi perbandingannya itu perbandingannya ya berapa ya yang masuk berapa dulu, yang itu cuma satu gitu. Kayak gitu sih Kang. Yang penting ada closing kan. Iya sih, alhamdulillah ada gitu. Itu poinnya. Iya, itu. Itu Bu, di Indra kasih, Pak, Bu Ayu coba ini, tinggal dipraktekin aja. Kalau nggak praktek mah nggak akan ada hasilnya. Nah ini di hari Jumat kita jorokin semua, ayo praktek, gagal, tenang, ada ini gitu. Kayak langsung dievaluasi gitu, biar tahu gitu salahnya di mana, kurang efektifnya di mana, kayak gitu. Sejauh ini yang cara yang dari Bu Ayu gitu kan, kita konsisten di atas 10 per hari itu lead. Bahkan kita sekarang lead itu bisa sampai 2 ribuan ya Kang Poji ya, total ya, Kang Poji. Estimasinya 2 ribuan. 2 ribuan kayak gitu. Berapa Caranya bagian kecil udah dibocorkan ke Teh Ayu ya, sudah dites. Iya. Ya kan kemarin tuh udah sesuai tuh Kang ya kan, sesuai budget ya kan. Emang sih saya uji coba 2 iklan, tapi dari 2 iklan tuh dengan daerah yang berbeda sih Kang. Gitu. Cuman memang yang paling banyak tuh emang daerah Bogor. Bogor banyak banget yang masuk. Gitu. Cuman belum tersampaikannya adalah mereka tuh balik lagi dari cicilan gitu. Padahal kan secara bookingnya itu udah besar ya, nggak besar sih 2 juta, cuman kayak kesannya subsidi gitu Kang. Itu sih yang belum tersampaikan gitu loh. Ya, yang pasti intinya work efektif, leads banyak, dan closing gitu sih kalau ke Bu Ayu. Soalnya itu baru bocorannya dikit.
Walaupun Oh, walaupun persiapannya belum ada Bu Ayu ya. Pakai akun iya, personal. belum ada prosesnya juga. Cuman Kang, dari yang daerah Bogor sama Balaraja, itu Iya, yang udah closing itu yang Balaraja Kang. Walaupun leads-nya tuh nggak sebanyak yang di Bogor, tapi yang di Bogor iya, malah belum ada closing gitu. iya. Nggak apa-apa, nanti banyak case, tapi yang penting efektif. Nanti tinggal ditingkatin aja kualitasnya. Nanti tinggal rajin dievaluasi kalau kayak gitu ya Bu ya. Nah, Oh, ini siap-siap. nanti untuk teman-teman, kan saya personal sebetulnya ke Ibu Ayu sering tuh, Ibu Siti, siapa Pak Ade dan lain sebagainya. Mau tes ini nih, saya lagi tes kasus nih, cara baru nih yang ini gitu kan. Nah, yang nangkep yang mau praktek aja saya bocorin gitu. Nah, nanti kalau di hari Jumat, mudah-mudahan tadi Bu Ayu kejebak macet ya. Iya, pengen ke sana teh, cuman ya insya Allah sih pengen niatin gitu Kang. Maksudnya memang kan kalau sekarang itu kan ya berbagai macam ya yang, tapi kan kalau saya memang lagi rajinin yang organik gitu kan. Ya memang belum belum terlalu sih gitu kan. Entah mungkin salah itunya ya atau mungkin dari materinya juga gitu. Makanya saya sih juga masih masih belajar sih Kang gitu. Pengen belajar Iya. juga gitu biar bisa leads-nya banyak yang masuk dan tertarget gitu. Siap. Nah, nanti praktek-prakteknya di hari Jumat aja ya. Karena kemarin juga ya kalau online ngerasa maksimal gak Bu? Enggak kan? Kalau Yang online enggak praktek. sih Kang, soalnya aku lebih suka tuh memang praktek langsung sih ke Iya. tempat gitu, ke otak tuh yang tuh. Tapi kemarin personal sih masuk ya. Langsung. Yang penting ada Masuk, perubahan poinnya. Dan ya jadi caranya karena efektif kan gitu. ya benar kan. Jadi eh, tahu lah gitu. Ya. Siap-siap. Oke, buat teman-teman juga boleh ya, Japri, diskusi, curhat, tanya jawab ke nomor saya ya. Ada nanti nomor saya pribadi buat teman-teman kasih kayak gitu. Kadang saya ngasih formula gitu kan. Oh, lagi aktif nih yang ini gitu. Nah, itu tuh untuk dibakukan, untuk di-share. Oh, berarti nggak mesti saya orangnya gitu. Teh Ayu, awam, bahkan akun BM-nya belum ada, minta di-exclude belum di-exclude gitu kan. Minta Ya, dipasang apa Ibu? Pixel, minta bisa belum dipasang ada. pixel, belum ada pixelnya, belum tahu cara setting pixelnya gitu. Ya udah seadanya dulu aja deh. Tapi alhamdulillah work gitu, bisa efektif gitu. Nah, itu salah satu contoh bukti ya memang yang saya sampaikan, yang saya itu tuh memang diuji dulu, nggak langsung di-share ke teman-teman gitu. Ya kalau udah efektif nih contohnya yang di-share ke Ibu Ayu, nah nanti saya sebarluaskan ke teman-teman semua. Nah, nanti menariknya di hari Jumat, insya Allah kita akan belajar bertahap Ibu Ayu. Lebih detail nanti persiapan. Ada lagi? Oke, Ya, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi pertanyaan. wabarakatuh. Iya, saya dari Lombok nih Kang. Masya Allah. Ini kita kangen nih Kang Fauji, katanya mau ngajak ke Lombok nih, belum juga nih. Oh, Kang Fauji orang Lombok ya? Iya, Lombok juga. Ah iya, iya. Saya dari Lombok Barat. Saya mau nanya ini sih Kang, apa namanya? Iya. Mungkin tidak spesifik ke online-nya ya. Spesifik juga boleh Pak. Jadi kan begini, Iya. saya kebetulan juga konsepnya juga syariah gitu. Masya Konsepnya Allah. syariah. Nah, terus ini nih lagi kita sedang bicarakan lahan sekitar 2,2 hektar lah untuk pembukaan apa namanya kaplingan Iya. di wilayah Sembalun, wilayah wisata Sembalun. Nah yang mau saya tanyakan sih begini Kang, Al-Fatih pernah nggak mengadakan soft launching mengundang organisasi atau perorangan begitu? Nah terus kalau memang pernah begitu, budgetnya kira-kira berapa persen tuh dari total budget begitu? Perkiraan aja sih Kang. Karena kan ya karena sebelumnya kan memang udah ada sih proyek-proyek kaplingan kecil-kecilan gitu kan yang skema syariah. Nah terus kalau yang di Sembalun ini rencana memang mau menggunakan skema apa namanya cara promosi soft launching begitu. Jadi kalau bayangan saya sih begini Kang. Jadi mungkin soft launching pertama karena lahannya belum 100% tertata rapi ya. Ya itu mungkin skema teknik-tekniknya kayak mana gitu. Kalau kami sih rencananya ada 3 soft launching gitu. Itu budgetnya kira-kira berapa persen? Kalau saya sih
2,2 hektar itu dengan harga per are ya. Kalau ini Kang Fauzi mungkin ngerti itu. Kalau di Lombok memang istilah pembelian lahan itu per are bukan per meter. Jadi per are itu 35 juta dengan luas 2,2 hektar. Nah, kira-kira budget untuk promosi dengan cara soft launching offline itu budget kalau Alpati berapa gitu masukannya mungkin Kang? Oke, siap. Sebetulnya Kang terkait itu kita itu ada aplikasi memang khusus untuk marketing kayak gitu. Ada bukan aplikasi ya, Excel sederhana gitu kan. Nanti komponennya itu dimasukkan gitu kan, diukur. Jadi strategi apa aja, berapa lama durasi strateginya, yang mau digunakan strategi apa aja, itu ada variannya gitu. Misalkan ini sebetulnya izin ya untuk di Pripro sendiri. Untuk di Pripro sendiri itu sejauh ini kita produknya alhamdulillah ya belum terlalu banyak gitu. Alhamdulillah juga masih pra-launching. Di pra-launching itu belum ada rumah ya Pak. Baru jual couplingnya aja, surat semuanya udah pecah, udah clear. Alhamdulillah mayoritas sudah sold out. Dari 2020, 2021 sampai sekarang itu alhamdulillah semuanya masih kondisi jualan kita cash-cashan gitu. Nah itu strateginya tadi semuanya itu dari mulai misalkan contoh di kita itu pra-launching nanti ada batas waktunya itu berapa lama gitu. Ada di aplikasi cash flow-nya gitu kan. Mau strategi apa aja di ads kah, organik, pakai umbul-umbul dan lain sebagainya. Itu disesuaikan. Branding dulu kah atau apa dulu yang disesuaikan. Itu dulu. Jadi di misalkan 10% nih dari total omset keseluruhan gitu. Nah, dari 10% itu ada nominalnya berapa? Itu dibagi-bagi buat apa nih? Buat ke branding kah, ke selling kah, atau kemana itu yang penting yang harus dibagi di awal. Sebetulnya konkret sih ada aplikasinya gitu. Aplikasi yang memang khusus untuk perencanaan budgeting. Nah, nanti misalkan di Facebooknya berapa, di iklannya berapa, itu ada juga gitu. Ini mohon izin, mohon maaf, laptopnya rusak sama anak saya gitu kan. Jadi saya pakai HP belum bisa munculkan ini juga alhamdulillah dibantu Kang Fauji. Kurang lebih kayak gitu gambarannya. Jadi dari total misalkan menganggarkan 10% nih untuk biaya marketing. Nanti tinggal dibagi aja periodenya berapa lama gitu. Acaranya berapa untuk apa aja gitu. Jadi ada komponennya kayak gitu. Gitu sih Kang. Biasanya di angka 10 dari total omset itu di angka 10% atau 5%. Itu juga bisa kayak gitu. Mungkin sama Kang ini Kang, ya? Sama ini Kang mau nanya Kang satu lagi. Ya. Apa namanya? Teknik perekrutan marketing yang handal itu kayak apa sih? Oh, kalau kita tetap per periode ya. Per periode ini kan alhamdulillah mohon doanya insya Allah sih di bulan ini target kita 3 proyek sold out. Alhamdulillah insya Allah yang menjelang 2 itu mau sold out ya, yang Heritage sama Citayam. Tinggal PR kita 1 proyek itu per bulan. Kayak gitu. Kayak gimana ya, di betul-betul kalau saya sih hati ke hati kayak tadi gitu kan, personalnya iya, agen sama agensinya iya, kayak gitu. Jadi rekrutnya gimana bisa diiklankan kalau di kita dari forum Zoom gitu kan, forum Zoom, alumni kelas kayak gitu yang memang belum maksimal gitu, ya udah ikut sama kita dulu. Simpelnya itu ikut jualan sama kita dulu, nebeng sama kita dulu, baru nanti mau ngembangin sendiri pun gak jadi masalah. Biasanya dari mana? Kalau kita ya, ini kalau kita ya kasusnya, dari yang udah ikut kelas, ada yang udah ikut kelas Master Pripro, webinar Pripro, marketing, atau kelas-kelas tiap hari Selasa gitu. Nah, yang itu yang memang udah kenal kita, udah trust kita, yang memang kita pun tahu gitu kan, mau praktek kayak gitu. Nah, sejauh ini dari itu Pak, sama dari agensi lama yang memang udah terbukti gitu jualannya kayak gitu. Kita ketemu Sirka, kurang lebih kayak gitu sih Pak gambarannya Pak. Oh iya makasih Kang. Insya Allah Ya, bisa saya terima poinnya. Ya. Silakan Kang Koji, mungkin ada nambahin Kang, mungkin Lombok nih. Siap, nanti tambahannya pas ketemu di Lombok Pak. Oh, Insya Allah. Bisa ke siap Kang. Balun. Terima kasih Bang. Buat teman-teman, ada beberapa yang ingin bertanya. Ini ada Pak Mul, saya lihat ya udah ramai nih di grup. Kemudian ada Pak Muhammad Muzani.
Boleh, ingin Pak Mul terlebih dahulu atau Pak Muhammad Muzani ini? Yang ingin open mic, siapa dulu? Ya, saya Pak. Saya Kang. Oke, siap. Kang, mangga. Ya, saya juga dari Lombok nih Kang. Masya Allah. Ini jangan-jangan nih pasukan Kang Pauji nih. Iya, iya, iya. Iya, ini Kang. Ini kan kita ada tanah kapling. Saya sudah pakai ads berbayar juga gitu kan sampai seminggu. Lewat Instagram Ads, kadang Google Ads juga gitu kan. Iya. Apa namanya, daya jelajahnya kan tinggi sekali itu Kang. Iya. Nah, cuma konversi, saya kan juga sudah buatkan landing page sederhana gitu kan. Iya. Nah, cuma untuk yang ke konversi sampai closing itu memang sedikit sekali Kang gitu. Nah ini gimana caranya untuk bisa meningkatkan konversi sampai bisa closing itu? Nah, yang harus dipahami yang pertama, karakter orang yang beli coupling itu enggak seperti karakter orang membeli rumah. Kayak gitu. Kenapa? Ya kalau membeli rumah biasanya butuh segera karena mau kontrakan dan lain sebagainya. Nah, mayoritas kita harus paham karakter pembeli coupling yang akan jual itu yang seperti apa. Kayak gitu untuk investasi. Nah, berarti nanti komunikasi chattingnya terkait investasinya yang ditonjolkan gitu. Nah, itu dulu dasarnya gitu, karena jangan disamakan pembeli coupling sama pembeli rumah kayak gitu. Untuk unsur keterdesakannya beda, karena mayoritas mungkin yang saya temui khususnya gitu kan, yang beli coupling itu ya santai karena fokusnya investasi gitu. Kalau ditawarin yang diinformasikan itu harga gitu kan, kenaikan ya masih belum menarik biasanya kayak gitu. Kenaikan tanah dan lain sebagainya gitu kan, yang biasa capital gain gitu kan. Tapi dari nunggu penaikan tanah ya saya gitu kan sebagai mau beli coupling, mau investasi masih kurang menarik gitu. Terus apalagi harus ada dorongan besar gitu kan, selain itu gitu, pengungkit yang lain agar alasan kuat unsur keterdesakan beli coupling hari itu juga itu muncul. Itu poinnya yang pertama. Karakter couplingnya coupling yang seperti apa? Kenapa orang harus beli coupling hari itu juga? Karena kan beda sekali lagi ya, rumah sama coupling itu dulu tuh yang harus dilurusin Pak. Dari situ dibuat formulanya gitu. Nah, nanti dari sisi angle kontennya itu disesuaikan yang memang behavior. Nah, yang terbaru, yang sekarang di Facebook itu kalau misalkan dari sisi harga nggak bersaing misalnya, nggak bersaing ada di dalam dan lain sebagainya, itu bisa dari storytelling gitu kan, ya, pengembangan capital gain-nya dan lain sebagainya. Kayak gitu sih Kang. Kalau ini konkret sebetulnya betul-betul pisau bedahnya itu betul-betul dijabaran dulu dari sisi couplingnya kayak gitu. Munculin unsur keterdesakan. Mudah-mudahan paham ya Kang ya penjelasan saya Kang. Nah, kendala kemarin Bang, kebanyakan customer yang sudah masuk jadi leads kami itu di DP Kang, karena kan kami kredit tanpa bank kan, DP minimal 50% Kang gitu. Kalau di DP kayak gitu ya bisa dibantu diperbaiki kualitas leads-nya. Kalau kita sih sejauh ini kesan ya nyari yang kita rubah ya segmennya itu gitu. Kayak gitu. Tapi merubah segmennya kita harus tahu karakter segmennya itu seperti apa. Kayak gitu, Kang. Nangkep gak, Kang? Gambar gak, Kang? Iya. Ya, kayak gitu. Sejauh ini ya kita. Oke, siap. Mudah-mudahan ada gambaran ya. Kang, panggilannya siapa nih? Kang Muhammad ya? Iya. Oke, Kang Muhammad. Jadi kalau di kami sebenarnya Kang, ketika sudah running advertiser itu, kita sebut lead-nya berkualitas, jadi akan budget. Jadi kalau harga unit misalkan rumah harganya 1 miliar, kemudian lead yang masuk itu di bawah 1 miliar, maka kita kategorikan lead tersebut belum bagus karena dia masih di under budget produk kita. Gitu. Sadis ya kita ya. Nanti harus diselesaikan dalam ranah advertiser. Nah, setelah hal tersebut selesai di advertiser, misalkan ada lead lain yang ternyata dia harganya 1 M-an misalkan, kemudian budgetnya 1 M, tetapi
PR selanjutnya bergeser, bukan lagi di advertiser, tetapi lebih banyak kita evaluasi. Gitu. Artinya belum konversi karena kehadiran survei dan lain-lainnya masih sangat sedikit. Tapi kan itu PR-nya di CS. Nah, begitu juga berikutnya, ketika traffic yang survei itu sudah mencapai angka funneling yang kita target, tetapi kok belum ada juga yang booking ataupun beli, berarti itu handlingnya yang perlu harus ditingkatkan. Begitu. Makanya di Pati Group sekarang lagi mencoba formula baru. Biasanya kan kita pisah itu, advertiser, CS, kemudian handling, spesialis handling. Nah, sekarang kita lebih ringkaskan mata rantainya. Advertiser, CS, dan handling itu jadi satu. Gitu. Sehingga bahkan dia yang tadi akan mengolah leads sejak masuk, akan melakukan profiling. Profiling itu artinya yang melekat di badan ya. Keinginan, kemampuan, kebutuhan, dan keputusan. Nah, sedangkan hal-hal yang lain, apakah dia peruntukannya untuk investasi dan lain, itu bagian daripada profiling lanjutan. Nah, itu PR-nya di CS. Gitu. Sehingga nanti akan lebih mudah kita tracking. Nah, jangan-jangan tidak closingnya ini bukan karena produk, misalkan, tetapi karena masih kurangnya leads. Leads-nya udah banyak. Ya, mungkin karena kualitas CS sama handlingnya yang kurang pas. Bisa jadi seperti itu. Tetapi kalau ingin dirunut, menurut saya ya kita harus lakukan dari leads masuk hasil advertiser kita, seberapa banyak yang memang on budget gitu. Apalagi tadi sudah terkendala DP, misalkan, DP-nya ternyata kaget kalau harus 50%. Berarti untuk DP saja kan nggak masuk budget nih. Gitu. Apakah mungkin landing page-nya tuh udah spesifikan di bold mungkin ya, atau di highlight jumlah DP-nya sehingga leads-nya masuk lebih berkualitas. Bisa jadi seperti itu, Kang. Gitu. Sehingga PR marketing ini memang kita perlu lebih teliti ya, Mas Indra ya. Dan kita ini juga kan kemarin kami sudah mengadakan kerjasama juga sih dengan Alang Properti kan. Jadi mereka siap bantu untuk pendanaan tanah kampingnya bagi customer yang mau beli. Nah, di Alang Properti itu, mohon maaf ini syaratnya banyak dan ribet. Itu yang jadi masalah, akhirnya banyak customer yang ada sudah kalau gini lebih ketat syaratnya dari perbankan malah. Iya kan. Itu juga jadi masalah gitu kan. Betul. Jadi memang makanya kalau di Flipro itu lebih memilih untuk ribet dalam tanda kutip mencari konsumen yang on budget. Saya tidak dihubungkan dengan persyaratan. Artinya kita memang lebih menjurus kepada yang sesuai dengan alokasi. Hanya memang kebetulan saja Flipro itu kan range produknya itu mulai dari 100 jutaan sampai dengan miliaran, bahkan 3 sampai 4 miliar begitu teman-teman. Jadi ketika ada orang dia peruntukannya investasi, pengen dapat passive income, produk yang diinginkan itu harganya 1 miliar tapi budgetnya hanya 500, ya berarti PRCS tuh. Bagaimana supaya yang keinginan harga 1 miliar itu ketika nggak dapat solusi, ya sudah beli saja produk yang sesuai budget yang 500. Gitu. Jadi itu memang salah satu perbedaan mungkin ya teman-teman kaitannya dengan produk gitu ya. Tetapi mungkin kalau teman-teman yang konsen di coupling ya, konsen di perumahan mungkin ada keterbatasan juga di situ Kang Indra. Sehingga memang betul juga artinya butuh solusi untuk close-nya gitu ya. Artinya harus ada pendanaan di situ. Mungkin begitu Kang Muhammad. Iya, siap. Terima kasih. Kang Indra. Siap. Ada Coach Fahmi ini dari Palembang. Walah, Coach. Enggak, mau ini dikit. Copywriting mana yang lebih ampuh? Apakah bulan depan naik 50 juta atau diskon khusus bulan ini 50 juta? Kalau kita, maaf nih ya, tergantung ya, dites dulu aja Kang, dites dulu aja. Kalau kita sekarang fasenya di storytelling ya Kang Poji. Kedua tadi masih belum efektif karena nanti akan dibandingkan harga sama harga. Kalau produknya ada di ujung nggak ketemu. Oh gitu. Iya.
buat clickbait aja, Kang. Jadi reach-nya masuk gitu kan. Storytelling. Jadi untuk clickbait-nya itu nanti ya gimana caranya? Ini kembali ke ini masing-masing ya. Karena nanti kalau pakai clickbait yang tadi Akang, resiko terbesarnya siap-siap dibanding-bandingkan harga gitu. Siap-siap kualitas leads-nya Akang nge-spare harga di situ, pasti mayoritas ini kembali lagi ya kayak gitu. Pasti yang di bawah-bawah itu gitu. Yang sesuai dengan clickbait yang akan buat gitu. Kayak gitu. Yang akan persepsikan nanti konsumen itu yang akan masuk gitu. Nah, kalau kita yang saat ini ya yang akan kita coba gitu kan, mudah-mudahan jadi formula yang oke gitu. Nanti kita share ke teman-teman ya berdasarkan ini storytelling gitu. Yang kita jual itu mimpi harapannya. Biar harga kita enggak jadi dibanding-bandingkan gitu. Kayak gitu. Karena ini ya yang akan kita bentuk itu persepsi produk kita di mata konsumen. Jadi walaupun maaf nih, salah satu produk kita gitu kan, ada yang harus jalannya masuk ke dalam gitu, ke dalam kecil gitu kan. Kalau bersaingan harga, udah mau pakai tadi clickbaitnya apa, naik diskon dan lain sebagainya, produknya ada di ujung gitu kan, kayak gitu. Itu sih. Tapi kalau dari pertanyaan Kang, coba Kang diulangi Kang. Ya, bulan depan harga naik 50 juta buruan atau diskon khusus 50 juta hanya bulan ini. Nah. Kalau saya lebih baik ke diskon karena orang untuk ini kalau iklan ini beda ya untuk penempatan jadi ya keterdesakan. Ya, beda untuk penekanannya. Kalau di iklan sekali lagi itu dimunculkannya itu diskonnya. Tapi ketika di chatting di ini gitu kan, diinformasikan ketika chattingnya itu keterdesakan kalau bulan depan harga mulai naik. Gitu. Nangkap gak Kang? Kalau untuk clickbait yang bagus itu diskon ya, orang nyari-nyari diskon gitu. Tapi ya tadi kalau untuk masih perbandingan harga, konsumen yang akan kita persepsikan ya sesuai dengan itu, memburu diskon, sadis, nego dan lain sebagainya. Kita sekarang pengen cash, memang betul-betul punya uang cash yang nggak ribet gitu Pak Fahmi. Mudah-mudahan terjawab ya. Mungkin dari Kang Poji ada yang mau nambahkan lagi Kang Poji? Siap. Ini kalau sudah sama Suhu saling jawab, saya mah cuma jadi penonton aja. Nggak mau masuk ke arena. Tapi betul juga yang disampaikan oleh Mas Indra. Ketika kita sudah masuk ke harga, maka itu sudah masuk ke wilayah pengaruhnya konsumen. Gitu. Artinya ketika kita masih bertahan di wilayah produk, maka itu masih wilayah kita, wilayah perang kita. Ketika kita ingin perang produk itu keputusan ada di kita. Tapi kalau sudah perangnya harga, itu keputusan itu sebenarnya arenanya ada di konsumen. Sehingga agak rawan gitu loh. Sehingga biasanya tips dan trik CS dan juga tim handling di Flipro itu salah satunya adalah tidak mau menyebutkan atau apalagi kalau sudah ketemu ya Kang, artinya tidak mau terburu-buru untuk masuk pembahasan harga sebelum dia nyatakan dirinya cocok lokasi gitu. Artinya ketika konsumen datang, oh harga yang ini berapa? Harga bisa kita obrolkan gitu. Bapak dari beberapa lokasi ini lebih cocok yang mana dari segi peruntukan dan lain-lain gitu. Artinya kita lebih membuat mereka itu untuk selalu berada di lingkar pengaruh kita, yaitu di produk, di lokasi, di konsep dan lain-lain gitu. Sehingga ketika kita sudah mulai geser ke harga, maka di sini nanti akan keputusan sangat dominan di konsumen nantinya gitu ya. Sehingga akan rawan nanti dibanding-bandingkan atau di nego sadis. Tapi kalau bisa kita agak menggunakan sedikit trik begitu ya, artinya kita ulik saja mengenai lokasi kecocokan. Ya percuma kalau dia nggak cocok kita kasih harga murah juga dia nggak akan beli. Gitu kawan. Iya, karena macam-macam trik developer tukang. Ada yang 15 juta all in, waduh. Ada yang free BPHTB, free biaya-biaya kan. Ada kasih hadiah, ada kasih diskon, ada yang semuanya dipakai. Waduh, ini ntar orang pada ngeklik ke sana semua gitu kan. Iya. Betul. Clickbait aja maksudnya Kang, clickbait. Nanti kan padat. Di lapangan kan beda lagi. Betul. Cukup Kang Fahmi? Ya,
Gitu aja, Kang. Oke, Terima kasih. alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan Kang Indra di pekan berikutnya ya. Siap. Buat teman-teman khususnya daerah Jabodetabek kami undang untuk hadir secara offline eksklusif. Kita sharing bareng ya di kantor kita di Bogor Barat, Bubulak ya teman-teman, setiap hari Jumat ya Kang Indra. Jumat sekitar pukul 13 atau 13.30 sampai dengan selesai, free ya teman-teman. Kita kupas tuntas mengenai marketing, terutama ilmu-ilmu selling dan juga handling objection. Karena kebanyakan kita itu selalu kalah di objection malah. Gitu ya, mengatasi keberatan-keberatan. Jadi, aduh berat di produk, berat di harga, wah. Semua dibuat berat ya. Padahal kita nggak tahu itu keberatannya sebenarnya itu murni atau hanya keberatan semu. Begitu ya, teman-teman. Atau keberatan dari agen, Kang. Keberatan dari persepsi marketing. Kita nanti akan selenggarakan properti project manager ya, teman-teman. Nanti kita akan sedang godok kelasnya ya. Kita di Flipro sekarang saat ini kita ingin menargetkan percepatan ya, teman-teman. Kita ingin membuka beberapa project dan di berbagai lokasi, sehingga kita membutuhkan teman-teman yang siap bukan hanya terjun ya, tetapi nyemplung, begitu ya teman-teman, di project manager. Artinya kapasitas orang property project manager ini adalah tentunya menguasai ya dari proses akuisisi, kemudian negosiasi, perencanaan cash flow, termasuk di dalamnya budget marketing, produksi dan lain-lain, sampai dengan nanti serah terima, begitu ya teman-teman. Dan ini insya Allah kita akan buka kelasnya gratis ya teman-teman. Gratis dan durasi pelaksanaannya kisaran 3 harian ya. Nanti bersama kami, Coach Wildan dan juga teman-teman di Flipro akan sharing dan kita bekali tools ya. Bahkan kalau teman-teman kapasitasnya sangat cukup atau bahkan mungkin sangat lebih keren daripada kami, no problem, mungkin Coach Wildan bisa bahkan memberikan rekomendasi listingan. Yang penting teman-teman mau eksekusi ya teman-teman. Programnya nanti Property Project Manager ini akan kita selenggarakan di bulan Juni ya, Kang Indra ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan ya, karena di akhir bulan Mei ini kita masih ada agenda Master Flipro terlebih dahulu ya. Master Flipro nanti di batch ke-19 ya, Kang Indra. Akan kita selenggarakan di akhir bulan ini ya, teman-teman, di bulan Mei. Kemudian nanti di bulan Juni nanti kita akan selenggarakan kelas gratis ya teman-teman, Property Project Manager ya, tetapi itu sangat terbatas ya seatnya, karena kita nanti akan ada ikatan dinas untuk menjaga komitmen dan konsisten kita sama-sama ya. Tapi buat teman-teman yang mungkin ingin ikut secara reguler, mungkin nanti kita siapkan jalur khususnya lagi ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir dan ikut di ngopi sesi malam hari ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat yang bisa kita terapkan ya. Seperti tadi Kang Indra mengibaratkannya seperti skripsi katanya. Temanya nggak selesai-selesai ya, dipikirkan akhirnya skripsinya juga nggak jadi-jadi gitu ya. Padahal skripsi yang baik itu skripsi yang selesai. Bukan yang dikerjakan. Judulnya bagus tapi skripsi yang selesai. Begitu juga ilmu-ilmu selling ya ternyata teman-teman ya. Saya juga sekarang lagi di challenge oleh Coach Wildan untuk masuk juga ke dunia marketing ya, dunia handling dan lain, mengatasi konsumen ya. Dan itu sangat kerasa ya teman-teman bahwa jam terbang itu sangat dibutuhkan ya. Jadi bukan tentang sedikit banyaknya teori ya, tapi kemampuan kita untuk melakukan tes dan ukur sebenarnya ya teman-teman. Jadi sekali lagi apa? Tes dan ukur. Jadi ketika kita mungkin banyak guru, banyak mazhab mungkin ya, banyak teori, banyak tips dan trik tadi yang disampaikan oleh Kang Fahmi, justru itu akan menambah hasanah keilmuan kita gitu ya, dan itu bisa kita coba sebagai ilmu yang perlu kita praktekkan. Itu saja mungkin teman-teman. Terima kasih Kang Indra sekali lagi, selamat istirahat, dan terima kasih juga buat teman-teman, ada 30-an orang yang hadir malam hari ini. Kita lanjutkan di hari pekan depan ya teman-teman dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Buat teman-teman yang ingin request tema pekan depan, boleh japri ke saya atau ke Kang Indra. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Astagfirullah. Terima kasih Kang Fauzi, Kang Indra. Oke, sampai ketemu ya. Jawaban Pak Mulyadi nanti di hari Jumat. Siap Kang. Nuhun Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah bikhair, Kang. Terima kasih Kang Hasan, Pak Guntoro, Mas Wawan, Mas Hanim, terima kasih semuanya. Pak Mul, terima kasih juga ya teman-teman yang lainnya.